Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema agar selalu ingat kepada Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Semoga kita termasuk orang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah setiap saat, karena kita adalah ciptaan Allah, milik Allah, hidup di bumi milik Allah. Setiap saat kita diberi nikmat oleh Allah, tidak terputus. Apa yang kita lihat semuanya adalah ciptaan Allah, dan kita tidak bisa mendapatkan apapun kecuali dengan takdir Allah. Jadi harusnya ya, yang paling sulit dalam hidup ini adalah sulit lupa kepada Allah, karena siapapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, pasti hanya bisa terjadi dengan izin Allah semata. Agim ciptaan siapa? Harusnya saudara melihat saya, yang diingat adalah ini Allah yang menciptakan kakek ini. Boleh juga nyebut kakek AA ya. Seperti sekarang AA melihat sahabat-sahabat ini adalah ciptaan Allah semuanya. Tidak ada yang pesen wajah seperti masing-masing ini, ya kan? Tidak ada satupun yang bisa membuat sehelai rambut. Ini ciptaan Allah. Maka mari kita latih zikrullah dengan satu latihan: mata melihat ciptaan, hati ingat pencipta. Apakah mungkin kita bisa seperti itu? Mungkin. Maaf ya, ini tidak ada kaitan dengan promosi apapun. Mata lihat mobil motor buatan Jepang, bisa jadi Jepang-Jepang terus itu. Lihat saja nanti ke pinggir jalan dengan satu niat, melihat kendaraan buatan Jepang, Hendu ya, Hondi, disusul oleh Yamaha, yang parkir apa, si Joko. Dulu sebelum banjir produk Korea dan Cina bisa Jepang semua itu, bisa wirid Jepang terus. Lihat jam Seiki, lihat TV Sarep ya, pompa aja disebut Sanyo ya, saya nggak boleh nyebut merek yang sama nih. Semuanya itu, mulai TV, AC, kemudian kulkas, barang-barang di rumah, kalau dengan satu niat saja melihat buatan Jepang, lihat TV Jepang, lihat jam Jepang, lihat motor Jepang, mobil Jepang, hanya dengan satu niat. Kalau adik-adik pergi umroh, kemudian melihat ke toko-toko made in China, buatan Cina, niatkan saja ingin lihat buatan Cina, sorban Cina, tasbih Cina, sendal Cina, kopiah Cina, bisa rutin zikir ke Cina. Zikir itu ingat artinya ya, zikrullah baru ingat kepada Allah. Kalau zikir ada kan yang kenaik itu jatuh dari angkot, ayo zikir ledeng kan, karena dia biasa jurusan ledeng, yang diingat adalah terminal. Nah, kita bukan zikir, harusnya zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Udah, tidak ada yang lain. Dominan ingat selain Allah, langsung Allah kasih alarm. Tet, galau, tet, risau. Itu alarm, karena Allah tahu wa huwa alimum bidatis sudur. Allah tahu isi hati kita.
Seperti sekarang nih Allah sedang mendengarkan. Wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimum bidati sudur. Dan rahasiakan kata-katamu pelan. Atau engkau zaharkan seperti ini, innahu, sesungguhnya Allah, dia alimum bidati sudur, tahu isi hati kita. Al-Mulk ayat 13. Jadi mari kita latih sekarang dengan mencoba meyakini semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Jadi jangan kagumnya hanya ketika lihat awan. Oh Masya Allah langit, ya Allah, lihat bintang bertebaran, ya Allah. Itu benar juga, ya Allah. Tapi lihat teman yang ikut juga, itu ciptaan Allah. Bukan hanya lihat pemandangan indah, lihat Allah. Lihat kucing. Suara apa tuh? Suara saya hadirin, jangan nyebut nyamuk. Menyerupai nyamuk. Ya Allah, udah langsung zikrullah. Siapa yang ciptakan nyamuk? Emang nyamuk bisa menciptakan dirinya sendiri? Tidak. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Nyamuk bertasbih dengan caranya. Ternyata kucing, ya. Barusan suara kucing bukan? Bukan, suara saya. Kucing datang. Lihat, mata ke kucing, hati ke Allah. Ya Allah. Kucing tidak pesan jadi kucing. Untung suaranya cocok dengan bentuk kucingnya. Coba kalau kucing, kan agak horor. Diusap bulunya, ya Allah, setiap bulu ini engkau yang menumbuhkan. Tidak semua kucing lucu-lucu, ya, ada juga yang koreng, ada yang kurus, ada yang flu, ada yang pincang, semua sama ciptaan Allah. Jangan jijai, itu juga memang mungkin tidak begitu nyaman untuk dilihat dan dipegang, sama, itu juga adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Wah, sekarang virus COVID di Cina merebak lagi. Dengar kata virus langsung ingat Allah. Virus itu ciptaan Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan virus selain Allah. Virus itu bertasbih kepada Allah setiap saat. Virus tidak membahayakan sama sekali tanpa izin Allah. Jadi yang membuat bahaya itu bukan virusnya, tapi dengan izin Allah baru bahaya. Virus tidak bisa mematikan siapapun. Orang makhluk mati sebabnya adalah dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah pada waktu yang ditetapkan Allah di tempat yang sudah ditentukan Allah. Zikrullah. Benar? Lihat yang jualan di sini di pesantren, banyak yang jualannya mirip. Ini sepanjang jalan jualan semua. Mata lihat yang jualan, hati ingat, oh ya Allah, semua yang jualan ini adalah makhluk ciptaanmu. Semua yang jualan ini adalah engkau yang menghidupkan, engkau yang memberi rezeki. Semua yang jualan ini adalah makhluk yang diurus oleh Allah setiap saat. Itu zikrullah hadirin. Apa kamu melotot, Misal guru ada yang galak, mata lihat guru, hati ingat giginya hadirinnya, hati ingat Allah. Ini guru ciptaan Allah, badannya besar, untung suaranya sama, ya. Allah yang menciptakan, ada kumisnya, sudah ada ubannya, ada janggutnya. Apa kamu lihat janggut saya? Sedang zikrullah Pak Guru. Zikir apa? Ya Pak Guru, ciptaan Allah. Kalau Pak Guru sombong, hati-hati aja, mudah bagi Allah. Apa kamu mengancam ya? Tidak Pak Guru, lagi zikir saja. Selama Pak Guru galak, Allah memperhatikan Pak Guru galak. Yang benar, ya maaf ya deh ya. Nah begitulah Pak Guru. Jarang murid ngomong gitu. Saya juga belum tentu ngomong gitu. Begitu, semuanya milik Allah. Angin berhembus sepoi-sepoi, salah. Mau sepoi-sepoi, mau kencang, sama, itu makhluk Allah. Semua angin bertasbih kepada Allah. Jadi kalau ingat angin dihembus, ya berlindung ke Allah.
petir, sama petir juga hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Semua itu untuk mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Turun hujan, mau rintik-rintik, mau sedang, mau lebat, sama semuanya terjadi dengan izin Allah. Tidak ada satupun air hujan yang tidak bertasbih kepada Allah. Hujan itu makhluk yang Allah ciptakan untuk memenuhi keperluan kita. Kenapa terjadi hujan? Tidak cukup hanya proses fisika yang dibahas. Air menguap dengan panas matahari, kemudian terkumpul jadi awan di satu tempat dengan suhu tertentu, maka turunlah hujan. Itu benar, tapi tidak cukup. Hujan terjadi karena Allah memerintahkan matahari bersinar dan Allah perintahkan air menguap, lalu Allah kumpulkan dalam bentuk awan, Allah datangkan di suatu tempat yang Allah kehendaki, lalu Allah turunkan dengan caranya sehingga menjadi air hujan yang tiap tetes itu jatuh di tempat yang Allah tetapkan, dan semua air hujan itu bertasbih kepada Allah, dan sangat boleh jadi setiap tetesan itu menjadi rezeki makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Rezeki pohon, dari pohon tumbuh jadi rindang, jadi bunga, jadi buah, buahnya dimakan manusia, itu ada air hujan di sana. Walaupun airnya sama air hujan, tapi Allah jadikan tumbuhan beragam. Ada duren, ada ya ini yang kebayang yang lagi pengen ada apa Pak? Oh, pasti pengen semangka ya. Ada jeruk dengan asamnya, ada anggur, ada leci. Gimana itu? Itu cuma satu yang turunnya air hujan. Pisang dengan rapihnya, bungkusnya seperti itu. Mata kepada pisang, hati, ya Allah ini rapi sekali. Apalagi salak, disiram oleh Allah, ditumbuhkan pohonnya banyak durinya. Ada yang nanya, kenapa ya Allah bikin pakai duri? Enggak usah ditanya, Allah berbuat sesuka Allah saja, tinggal cari hikmahnya. Salak itu coba ya, bungkusnya segitu rapi, aduh susah teknologi bikin bungkus. Sesudah salak dibuka ya, terus ada pelapis lembutnya yang bukan plastik, bukan dari mika. Kemudian ketika dipatahkan tuh krek, ada mumbutan namanya ya, di bijinya tuh ada manis sekali, lalu di krek, crunchy. Udah biasa aja ngelel begitu. Nah ini namanya efek visualisasi, hadirin namanya. Biasa Pak, nggak ada salaknya juga, hanya ngarang. Itu makan salak ternikmat itu adalah ingat Allah yang menciptakan salak. Jadi kita tuh zikrullah tiada henti, tiada henti, karena ingat semua. Lihat makanan, coba lihat makanan nanti ya, ilmu zikir. Sedang makan beras, ditanamnya di Cianjur, yang nanam siapa? Yang ngetam siapa? Yang numbuk siapa? Masuk ke piring kita tuh. Enggak cuman enggak beras. Apa Bu? Ikan apa Ibu maunya, apa sok sebutin nih? Kan? Ikan kakap teh dari mana Bu? Dari laut. Ibuku seorang pelaut ya. Makan ikan kakap demi membahagiakan beliau ya. Apa nelayan ya, nelayan melaut, menyeberang yang lautan, ngambil ikan. Coba itu Allah ngasih makan ikan ke kita tuh, mempertaruhkan nyawa, dibawa ke pantai, dijual pas terus masuk ke piring kita. Ajaib bener. Padahal ibu kakap ketika menikah dengan pak kakap, melahirkan anak kakap, itu luar biasa demi untuk kita. Belum lagi air madu, lebah, terus itu demi sesendok madu yang mau sampai ke kita. Luar biasa itu perjuangan lebah itu. Diambil oleh peternaknya, diproses, dikirim, bawa, set masuk, itu rezeki kita. Jadi acara makan itu aslinya ya, bukan hanya masalah lidah, bukan masalah hidung. Emang bisa makan pakai hidung? Iya. Kalau pakai penciuman katanya lebih enak. Banyak yang lapar hidung. Nasi goreng jambar roti nih. Kesini jambar roti 2 coba.
Ada yang lapar mata, makanya kan yang jual-jual itu buah-buahan pinggir jalan tuh, aduh ranum, padahal itu pewarna. Lapar mata sini. Ada yang lapar lidah, cuman segini, oh lewat segini. Kita makan itu zikrullah hadirin. Sambal, wih, sambal tuh makanan termewah di dunia tuh. Sedikit segini, tapi prosesnya. Coba ibu, sambal apa aja? Hah? Oh itu satu coet bu. Yang pertama apa? Bikin sambal teh apa dulu tuh bu? Tolong. Cabe dari gunung sana, garam dari pantai Madura. Aduh jauh pisan. Terasi lebih rumit lagi, dibuat dari udang ya, udangnya dari Samudra Hindia. Sesuka saya ngarangnya hadirin. Apalagi tomat, itu tomat dari Eko 2 ya. Belum lagi bawang, itu mah punya tetangga tuh bu, yang ngambil dari dapur tetangga. Dari mana-mana demi Allah ngumpul di coet. Enak aja kita tinggal nyolek. Nggak ingat bagaimana Allah yang maha baik mengumpulkan semua bahan itu di piring kita. Sungguh tidak sopan orang yang makan tidak ingat kepada yang memberi makan. Makan ternikmat itu ingat bagaimana Allah mengumpulkan semua ini untuk kita dengan mudah. Bayangkan kalau kita yang harus nyari sendiri, mau makan telur dadar saja harus nyari ayam hamil. Gimana ngeceknya? Aduh gawat. Belum izin suami ayam, belum tahu lagi apa sudah waktu brojol, belum telurnya ini ditungguin, yang keluar ternyata bukan telur. Ngerti nggak dia? Berat pak, kalau kita yang harus cari makan, aduh nggak akan makan. Minum aja kita tidak tahu mata airnya di mana. Kalaupun ada mata air, belum tentu steril, belum tentu pH-nya 7. Rumit hidup ini, semua dimudahkan Allah. Mata lihat makanan, mata lihat minuman, yang diingat Allah. Ujian, nanti Allah menguji dengan halal atau tidak, thayyib atau tidak. Coba, duren halal atau tidak? Jawab. Atuh jangan buru-buru jawabnya ya. Duren siapa dulu? Duren zatnya halal, tapi duren tetangga ditelan oleh kita, nggak minta izin, berubah statusnya. Pisang goreng halal atau tidak? Tergantung. Nah yang kedua, tidak cukup halal, thayyib atau tidak? Makan duren 1 karung tidak thayyib hadirin. Nanti karungnya jadi 2, 1 karung duren, 2 karung dia, ya udah maut. Semuanya adalah ujian, berlebihan atau tidak dihitung oleh Allah semuanya. Nah rekan-rekan sekalian, jadi zikrullah itu tidak hanya waktu di masjid, sholat, zikir, baca Quran, Asmaul Husna, ataupun tilawah atau majelis taklim begini, tapi kita perlebar setiap waktu. Salah satu di antaranya zikrullah adalah dengan ingat semua yang ada itu adalah ciptaan Allah.